blueprint jangka panjang juga buat yang U23 untuk yang Olimpiade di bawah Coach Gerald. Yang untuk SEA Games kita masih review, kita lihat juga prestasi Coach Nova juga harus dipertimbangkan juga loh. Ya kalau tiba-tiba Timnas Indonesia tak bisa berbuat banyak saat menghadapi Korea Utara di Piala Asia U17 2024. Yang mana skuad Garuda harus dibantai 6 gol tanpa balas pada babak perempat final yang berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City Hall Jeddah, Arab Saudi. Memang ketimpangan permainan sudah terlihat sejak menit-menit awal, di mana Korea Utara terlihat lebih percaya diri untuk langsung bermain menyerang. Alhasil laga baru masuk menit ke-7, pasukan Oh Tae-song pun telah berhasil mencuri gol. Korea Utara bahkan berhasil melebarkan jarak menjadi 2-0 sebelum menutup babak pertama. Situasi pun semakin sulit dialami Timnas Indonesia U17 di babak kedua. Mental para pemain yang sudah mulai tertekan sangat terlihat. 4 gol tambahan pun berhasil disarankan kubu Korea Utara di babak kedua. Kekalahan telak dari Korea Utara kali ini pun memancing respon tak terduga dari para fans Garuda di media sosial. Mereka menyoroti kualitas individu pemain dari kedua kesebelasan yang terlihat perbedaannya. Selain itu, ketahanan fisik juga dinilai sangat menjadi pembeda pada laga kali ini. Banyak belajar dari negara Korea Utara. Ini jelas kekalahan telak dari segi manapun. Mental, fisik, skill, taktik, pressing, dan passing. Meski gagal melaju ke semifinal, namun skuad Garuda Asia sudah membuat sejarah membanggakan dengan berhasil merebut tiket ke putaran final Piala Dunia U17. Sekarang Zahabi Goli dan rekan-rekan pun diminta lebih mematangkan persiapan untuk menghadapi gelaran Piala Dunia yang akan berlangsung pada November mendatang. Kekalahan telak Timnas Indonesia atas Korea Utara membuat media Vietnam Soha.vn menyindir pasukan Nova Arianto. Mereka menilai hasil di atas menandakan ada potensi skuad Garuda Asia menjadi bulan-bulanan saat mengarungi Piala Dunia U17 di Qatar, tepatnya pada 3 hingga 27 November mendatang. Kekalahan dari Korea Utara U17 tidak hanya mengakhiri perjalanan Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025, tapi juga pertanda masa depan yang sangat sulit bagi mereka saat mengarungi Piala Dunia U17. Di Piala Dunia U17 sendiri, Timnas Indonesia akan ditempatkan di pot bawah. Penyebab berada di pot bawah adalah karena mereka hanya tampil 1 kali di 5 edisi terkini di Piala Dunia U17. Itu pun harus terhenti di fase grup. Karena itulah ada potensi Timnas Indonesia U17 menghadapi negara-negara top di Piala Dunia U17. Beberapa negara kuat yang berpotensi masuk pot 1 drawing Piala Dunia U17 adalah Brazil, Argentina, Prancis, Jerman, dan yang lain. Karena Timnas Indonesia U17 mungkin akan menghadapi lawan yang jauh lebih kuat ketimbang Korea Utara, sehingga meningkatkan resiko kekalahan telak. Padahal Timnas Indonesia U17 sendiri sempat menggila di 3 laga grup C Piala Asia U17 2025. Berturut-turut, Evandra Florasta dan kawan-kawan menang 1-0 atas Korea Selatan, mengajar Yaman 4-1 dan menggilas Afghanistan 2-0. Permainan impresif yang ditunjukkan di atas pun tidak terulang saat menghadapi Korea Utara U17. Kekalahan dari Korea Utara U17 ini pun menunjukkan masih banyak celah yang dimiliki Timnas Indonesia. Memang, kekalahan dari Korea Utara U17 menunjukkan masih banyaknya celah yang dimiliki Timnas Indonesia U17. Di antaranya adalah kalah kualitas. Hal ini terlihat jelas di sepanjang laga perempat final Piala Asia U17 2025 semalam. Padahal Garuda Asia punya catatan positif di Piala Asia U17 dari fase grup. Hal ini pun membawa Garuda tak berkutik, sehingga Timnas U17 juga minim peluang. Bahkan sepanjang laga perempat final ini, Garuda Asia tercatat hanya punya 3 peluang. Seluruh peluang itu pun berhasil digagalkan para pemain Korea Utara U17. Timnas Indonesia U17 juga benar-benar tak bisa mengembangkan permainan di sepanjang laga ini. Mereka terus ditekan oleh para pemain Korea Utara U17.
Ini kemudian diperburuk skuad asuhan Nova Arianto yang juga kalah dalam penguasaan bola. Pasalnya secara statistik penguasaan bola 37 berbanding 63%. Tentu celah ini mesti diperbaiki timnas Indonesia U17 jelang mengarungi Piala Dunia U17 2025 di Qatar mendatang. Meski meraih hasil minor di perempat final, keberhasilan Nova Arianto membawa timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 membawa pada sebuah seruan dari supporter, yang mana mereka menyerukan untuk PSSI jangan mengganti pelatih di tengah jalan selepas Nova Arianto berjaya bersama skuad Garuda Asia. Sementara saat ditanya awak media terkait hal tersebut, Erik selaku ketum PSSI pun angkat bicara. Ia menegaskan bahwa dalam melakukan pemecatan hingga pergantian pelatih tidak diputuskan secara sepihak. Ia mengatakan bahwa keputusan dalam masa depan pelatih timnas Indonesia itu diambil berdasarkan evaluasi seluruh pengurus PSSI. Saya rasa hak prerogatif pergantian pelatih itu ada di PSSI dan kita punya perhitungan yang kalkulatif. Jadi tidak mungkin pergantian pelatih ini karena saya sendiri yang memutuskan atau sebagian exco. Kita review total. Lebih lanjut, orang nomor 1 di PSSI itu menyinggung jika keberhasilan dari Nova Arianto merupakan hasil binaan jangka panjang. Meski demikian, ketum PSSI itu tidak secara gamblang memastikan masa depan Nova Arianto sebagai pelatih timnas Indonesia U17. Ia menegaskan tidak mau sepak bola nasional ini dikotomi oleh satu individu termasuk dirinya. PSSI sendiri memilih untuk subjektif dalam menilai dan mengambil keputusan terhadap masa depan seorang pelatih. Dalam hal ini, Eto menyebut performa Nova bersama Garuda Muda memang patut diperhitungkan dalam proyek jangka panjang pembinaan tim nasional. Untuk itu, ketum PSSI Erick Thohir pun tak sungkan berbicara peluang untuk mempromosikan pelatih timnas U17 itu sebagai pelatih timnas Indonesia yang akan berlaga di SEA Games mendatang. Sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan membawa Garuda Muda lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar dan menembus perempat final Piala Asia U17 2025. Itu pun juga menjelaskan bahwasanya PSSI telah menyusun roadmap timnas kelompok usia menuju Olimpiade 2028. Untuk itu, peran pelatih seperti Gerard van den Berg dan Nova Arianto akan menjadi bagian penting dalam rencana jangka panjang federasi. Sebagai informasi, pesta olahraga multi-event SEA Games akan bergulir pada 9 hingga 20 Desember 2025, di mana cabur sepak bola akan menggunakan skuad U23. Indonesia sendiri merupakan juara bertahan usai meraih medali emas di SEA Games 2023 Kamboja lalu. Sebelumnya, sempat beredar kabar bahwasanya pelatih membawa Garuda Muda meraih medali emas di ajang SEA Games 2023, yakni Indra Syafri akan kembali didapuk sebagai juru taktik tim nasional untuk ajang yang sama pada tahun ini. Namun, sayangnya hingga saat ini belum ada kejelasan dari informasi itu. Dan kursi kepelatihan tim nasional untuk SEA Games 2025 masih cukup menjadi tanda tanya.